tentang kenakalan remaja. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami sudah berada di Polresta Padang. Kami akan mengadakan wawancara di Polresta Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dan teman-teman saya dan siswi dari SMA Negeri 1 Padang akan mewawancarai Bapak. Dengan Bapak, Nama saya Nama saya Pak Idil Zikri, SHSK MSI, pangkat KPP. Jabatan saya Wakapolresta Padang. Lebih dikenal itu dipanggil Padang 2. Ya. Oke. dan dengan Bapak, Ya, saya dengan AKP Martadius, jabatan Kasat Res Narkoba Polresta Padang. Panggilannya? Kalau panggilannya Raja Wali 1. Raja Wali 1. terima kasih ya Pak. Ya. Baiklah, kami akan bertanya atau akan mewawancarai Bapak mengenai kenakalan remaja yang meliputi tentang narkoba, minuman keras, dan tawuran. Jadi, bisakah Bapak jelaskan secara singkat peran kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang ada di Kota Padang? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaannya, kan tadi menanyakan peran Polri. Peran Polri dalam hal ini secara khusus kita di Polresta Padang itu mulai dari preventif, represif, dan kolaboratif. Untuk preventifnya sendiri, Polresta Padang sudah membentuk tim-tim menggunakan seluruh personil dibekali dengan surat perintah, kemudian melaksanakan kegiatan preventif berupa mengarahkan remaja untuk kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya membangun forum komunikasi antara polisi, guru, orang tua, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Preventifnya melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kemudian membina hubungan baik dengan pelajar itu sendiri, kemudian dengan orang tua atau wali melalui program polisi sahabat anak atau Police Goes to School. Secara represifnya menindak tegas jika terjadi yang berhubungan dengan tadi, yaitu pencurian narkotika, kekerasan, KDRT seperti yang pernah bikin Dila itu, Adila, terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pergaulan bebas, tawuran, balap liar. Kemudian secara pasti akan menegakkan hukum untuk memberikan efek jerah. Untuk kolaboratifnya, Pak Kapolresta Padang dalam hal ini sudah mengarahkan kepada kami untuk jajaran untuk senantiasa bekerja sama, berkomunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, kemudian dengan dinas pendidikan, dinas sosial, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh pembinaan remaja lainnya. Jenis kenakalan atau tindakan kekerasan apa yang paling sering dilakukan remaja di Padang? Baik. Untuk di Kota Padang, untuk ada beberapa jenis kenakalan remaja yang mungkin sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Yang pertama itu masalah tawuran. Ini kebanyakan dari pelaku untuk tawuran yang ada di Kota Padang itu berusia dari 14, 13, sampai 18 tahun. Selanjutnya ada pelaku kenakalan remaja jenis narkoba. Dan beberapa kali Satres Narkoba Polresta Padang melakukan tindakan upaya hukum, dan itu pelakunya sendiri adalah pelajar. Ada pelajar di Kota Padang, pelajar SMP di sekolah menengah pertama di Kota Padang, itu dijadikan sebagai kurir. Nah, makanya kami mengingatkan juga kepada adik-adik pelajar, karena narkoba ini akan merusak, akan menghantam kepada generasi muda. Jangan sekali-sekali adik-adik pelajar, rekan-rekan pelajar tergiur dengan uang, hadiah yang diberikan oleh para bandar narkoba tersebut. Itu diproses hukum. Ada juga yang dilakukan rehabilitasi. Itu kalau ujinya positif. Kalau dia telah melakukan atau menggunakan narkoba, kita akan melakukan upaya asesmen namanya. Kita akan lakukan rehab di Rumah Sakit AB Sanin dengan proses akan di asesmen di BNNP Kota Padang. Nah, dan selanjutnya ini yang juga meresahkan juga di tengah-tengah masyarakat, yaitu balap liar. Nah, ini kelakaran remaja yang ada di Kota Padang itu adalah balap liar, salah satunya balap liar. Upaya dari Polresta Padang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan supaya tidak ada lagi terjadinya balap-balap liar di Kota Padang. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi disampaikan oleh Pak Waka,
dengan cara preventif, dengan cara himbauan kepada pelajar-pelajar, anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong di tengah malam. Kalau memang tuh ada hobinya untuk balap, nanti disediakan tempatnya. Pemerintah kota akan menyediakan tempatnya. Tempat kita itu ada di sini tuh di Langut, di Tabing. Itu tuh ada event-event di sana. Selanjutnya adalah pergaulan bebas. Cep. Enggak, Ben. Deh. Aku tahu nih ngapain kita. Malam nih gasken kita. Ayo. Aku sama dulu. Azul datang ke teh. Halo. Bisa malam nih kita pergi? Ada info baru, tenang aja lah. Oke, gaskan kawan. Yuk. Nah, ini yang kita wanti-wanti juga semua, tolong adik-adik pelajar, adik-adik tahu semua kan, karena ada program pemerintah tahun 2045 itu programnya apa? Generasi emas, betul, pintar ya. Ada generasi emas di tahun 2045. Itu jawaban di 2045 itu tuh ya, iya dan teman-teman tuh. Adik-adik pelajar SMA, adik-adik kuliah sekarang itu yang bakal menjawab tantangan itu, bukan kami-kami yang sekarang. 2045 berarti 20 tahun kemudian. Lanjut, yaitu untuk perundungan. Dari mana? Cip, kamu lagi di mana? Kesini cepat, ada info nih. Nurul suruh kita ke situ tuh. Apa infonya? Enggak tahu. Ayo. Situ Kak. Kenapa Nurul? Ini ya, dia dapat video do game semalam tuh, ha? Dari mana dia dapat? Tahu video itu dari mana? Perundungan ini juga kita antisipasi, karena perundungan ini terjadinya di sekolah-sekolah. Kita tidak boleh melakukan perundungan atau membuli teman-teman apapun itu. Mungkin itu beberapa kenakalan remaja yang ada di kota Padang. Oke. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja Padang? Nah, ini dia. Ini kalau fenomena pergaulan bebas ini kebanyakan ini terjadinya di kalangan adik-adik mahasiswa ya. Karena di beberapa tempat kos yang ada di Kota Padang itu jauh dari pantauan dari yang pertama itu dari pantauan keluarga, dari pantauan masyarakat, karena mereka hidup dengan cara mandiri yang di tempat kos itu. Tetapi alhamdulillah, pihak pemerintah Kota Padang, kepolisian berkolaborasi dengan Pemko Kota Padang tetap melakukan razia rutin dengan Satpol PP, Polsek bergabung untuk memberikan himbauan-himbauan kepada tempat-tempat kos agar betul-betul memfilter atau menyaring siapa-siapa yang tinggal di sana, yang untuk jangan sampai ada seperti perkumpulan atau pergaulan bebas atau kumpul kebo bahasa ini. Nah, satu lagi pertamanya mungkin tempat-tempat hiburan malam. Nah, tempat hiburan malam ini juga penyebab dari terjadinya pergaulan bebas. Tempat hiburan malam identik dengan minuman keras, narkoba. Jadi pemerintah Kota Padang juga memberikan izin kepada tempat hiburan malam itu sudah dibatasi waktu. Sekarang juga tidak sampai larut supaya dini hari lagi, sampai jam 12 sudah ditutup. Itu salah satu antisipasi dari kepolisian dan pemerintah Kota Padang untuk menekan angka pergaulan bebas di Kota Padang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak. Dengan Bapak Yuda. Baik Pak, menurut Jabatan Pak Yuda apa? Ya Kasat Intel Polresta Padang. Bapak alumni angkatan berapa, Pak? 2013. Apa, Pak? Akademik Kepolisian. Tepuk tangan dulu dong. Pak, menurut Bapak apa sih pengaruh media sosial terhadap
perilaku pergaulan bebas di remaja saat ini? Kan dari beberapa aspek ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya ya. Dari hubungan sosial kalau kita melihat pengaruh positifnya itu bisa memperluas jaringan pertemanan hingga lintas daerah atau negara ya. Kemudian menurut aspek informasi dan pengetahuannya ya, dari pengaruh positifnya akses informasi bisa cepat, kemudian bisa menambah wawasan adik-adik sekalian. Kemudian kalau melihat dari aspek keamanan dan psikologis, pengaruh positifnya itu bisa mendapat dukungan sosial secara online ya. Kemudian untuk aspek produktivitas itu pengaruh positifnya sebagai media belajar, komunikasi dan diskusi kelompok ya. Kemudian kalau melihat dari aspek kepercayaan diri, itu pengaruh positifnya dapat meningkatkan percaya diri melalui karya yang diciptakan oleh adik, kemudian diposting melalui media sosial, kemudian langsung berinteraksi dengan masyarakat umum kan melalui media sosial secara langsung. Kemudian apabila kita melihat dari aspek kreativitas dan ekspresi, pengaruh positifnya sarana menyalurkan bakat musik, baik tulisan, seni, dan video. Di sisi lain kita melihat pengaruh negatifnya dari aspek hubungan sosial. Ya. Pengaruh negatifnya itu rentan pergaulan bebas dan meniru perilaku penyimpang. Ya. Karena cepat sekali kalau kita melihat perkembangan dari dunia teknologi saat ini. Kemudian apabila kita melihat dari aspek informasi dan pengetahuan, pengaruh negatifnya terhadap adik-adik sekalian itu terpapar informasi palsu atau hoaks dan konten yang tidak pantas. Kemudian kalau melihat dari aspek keamanan psikologis, pengaruh negatifnya itu yaitu tadi cyberbullying, tekanan sosial, dan gangguan mental. Kalau dari produktivitas, pengaruh negatifnya kecanduan media sosial, ya kan, menurunkan fokus belajar karena intensitas adik-adik dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial itu tinggi. Ya, kalau kita melihat dari aspek produktivitas. Kemudian kalau kita melihat dari aspek kepercayaan diri, pengaruh negatifnya itu bisa menimbulkan rendah diri karena perbandingan sosial. Dan terakhir aspek kreativitas dan ekspresi, pengaruh negatifnya lebih sering ikut-ikutan tren negatif demi popularitas. Itu yang sering kita perhatikan itu sekarang ini di TikTok ya, paling cepat mendapat respon daripada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, izin saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa saja jenis narkoba yang paling sering ditemukan di kalangan remaja dan bagaimana cara polisi menanganinya, Pak? Oke, Kalista. Jadi kalau untuk selama ini yang kita temukan di lapangan, pada saat kita melaksanakan kegiatan di lapangan, itu untuk jenis narkoba yang sering kita temukan di kalangan remaja sekarang yaitu seperti narkotika jenis sabu-sabu, terus ganja. Karena untuk mendapatkannya mungkin tergolong murah dan untuk anak tersebut bisa membelinya dengan cara berpatung-patungan ataupun bisa juga dengan sendiri. Jadi seperti jenis sabu tadi, untuk harga pun sekarang terjangkau oleh kalangan remaja karena itu memang salah satu tujuan daripada si pelaku pengedar tersebut akan menjual dengan harga yang terjangkau oleh para remaja kita. Seperti ganja juga banyak di peredaran narkoba karena awal daripada narkoba tadi sabu sama ganja tadi itu merokok. Karena cara penggunaannya sama seperti kita merokok, kayak ganja itu dilenting dan dibungkus hisap seperti menghisap rokok sendiri, dan jenis narkoba sabu-sabu juga itu cara menggunakannya juga secara dihisap. Jadi cara untuk kita mengantisipasi dari Polresta Padang atau kepolisian, kita juga telah masuk ke sekolah-sekolah untuk mengantisipasi kepada generasi muda-mudi generasi penerus bangsa untuk tidak dekat dengan yang namanya narkoba ataupun pergaulan yang mengarah kepada para pemakai ataupun pengedar. Jadi kepada remaja-remaja kita dari kepolisian Polresta Padang sudah memberikan sosialisasi dan juga terhadap di lingkungan masyarakat. Kita juga seperti Babin Kamtibmas kita dan jajaran dari rekan intelijen kita juga sudah masuk ke masyarakat-masyarakat untuk memberitahukan, mengedukasi dan menasihati kepada generasi muda penerus bangsa tersebut untuk tidak main-main atau tidak pernah terlibat dengan yang namanya narkoba dan harus berani katakan perang untuk narkoba. Karena narkoba sangat luar biasa sekali akan merusak pola pikir daripada remaja tersebut dan bisa berakibat kepada kejahatan. Misalnya untuk cara mendapatkannya nanti dia bisa mencuri, bisa menggelapkan barang-barang orang lain untuk mendapatkan uang dan menghalalkan segala cara. Jadi kita selalu mengantisipasi dari Polresta Padang, dari segala kalangan, baik itu dari kalangan Babin Kamtibmas, dari reserse-nya juga, dari intelnya juga, dan juga terkhusus dari Satfung dari reserse narkoba sendiri. Jadi sudah kita lakukan pencegahan dini kepada remaja-remaja kita dan juga diadakan juga razia-razia ke
tempat-tempat hiburan ataupun ke tempat kerumunan warga ataupun tempat perkumpulan daripada remaja-remaja kita. Jadi mudah-mudahan dengan pencegahan cara seperti itu, pendekatan kita secara batin kepada remaja-remaja tersebut, mudah-mudahan remaja-remaja kita, muda-mudi tersebut bisa terpanggil jiwanya untuk bisa menjauhi narkoba dan tidak mendekati pergaulan yang berhubung dengan narkoba tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan generasi muda penerus bangsa dengan cara kita menjaga dengan bersosial, mendekatkan diri kepada remaja tersebut bisa menjadi benteng untuk remaja tersebut tidak mendekati narkoba. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran keluarga dan sekolah menurut Bapak dalam mencegah kenakalan remaja? Dia lihat untuk peran daripada sekolah ataupun keluarga itu bisa dengan cara mendekatkan diri kita selaku keluarga, orang tua kepada anak kita tersebut, dan terutama kita harus meluangkan waktu kita untuk anak putra putri kita, karena dengan kesibukan kita selaku orang tua sibuk sehari-harinya bekerja sehingga mungkin anak tersebut terabaikan. Pesan dari kami, kita harus tahu password daripada handphone anak kita tersebut, karena segala sesuatu permasalahan di lingkungan remaja tersebut yaitu dari media sosial. Dari handphone sudah masuk semua para pelaku kejahatan, baik itu dari game online, dari media sosial, dan bermacam-macam aplikasi yang ada di handphone tersebut. Password daripada anak kita tersebut, karena kita bisa melihat dengan siapa anak kita berkomunikasi. Jika anak sibuk dengan dunia sendiri dan mungkin anak tersebut sudah ada berkenalan dengan orang yang baru dikenal tapi ada tujuan tertentu. Dan untuk sekolah juga kita sarankan kepada pihak guru di sekolah, adakan razia dan secara dadakan cek handphone daripada anak-anak kita. Cek di pencarian Google-nya bisa, dan aplikasi apa saja yang ada di handphone. Jangan sampai nanti anak kita yang masih remaja duduk di sekolah sudah beraktivitas dengan kegiatan judi online atau judi slot yang sekarang lagi viral. Jadi kalau guru menerapkan sistem untuk sering melakukan pengecekan handphone atau razia dadakan, mungkin akan bisa membatasi ataupun mengatasi pergaulan bebas tadi yang bersumber dari media sosial. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Izin bertanya, program atau kegiatan apa saja yang dilakukan polisi untuk mencegah kenakalan remaja? Dalam hal ini mungkin lebih spesifiknya program-program yang sudah atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polresta Padang terkait kenakalan remaja, yang pastinya saat ini kita ada program GSB, Gerakan Subuh Berjamaah. Sebenarnya itu bukan hanya buat polisi saja, tapi program ini dibuat oleh Pak Kapolda Sumbar untuk mengingatkan kita seluruh aparatur negara, baik sipil maupun pemerintah yang lainnya, termasuk polisi di dalamnya, TNI Polri, begitupun juga masyarakat yang ada, supaya bisa mengawali seluruh aktivitasnya dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat subuh berjamaah tadi akan bisa mengantisipasi niat-niat jahat untuk melakukan bermacam tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi. Kemudian ada juga nama programnya Police Go to School. Ya. Polisi sudah ditunjuk, dispringkan untuk datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan terkait bagaimana harusnya remaja usia produktif berikan hasil yang baik kepada orang tuanya, sekolahnya, membanggakan. Kemudian juga ada kegiatan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah yang dilakukan oleh Babin Kamtipmas, berkolaborasi juga dengan Kapolsek, kemudian Kasalantas. Bahkan ada yang dispringkan juga untuk menjadi irup di sekolah-sekolah biar bisa ketemu langsung dengan anak-anak remaja, anak-anak sekolah, dan memberikan pesan-pesan Kamtipmas tentang apa sih remaja ini harus bagaimana sih. Jadi remaja bukan sekedar hanya belajar, tapi juga harus memiliki behavior, attitude. Selanjutnya mengajak para remaja untuk ikut serta berperan aktif. Mungkin itu salah satu beberapa program kegiatan yang sudah kami jalankan. Pada prinsipnya program-program yang ada di Polresta Padang itu fleksibel. Oke? Selanjutnya, Apa pesan Bapak untuk remaja di Padang agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif? ya. Pesan saya sebagai Wakapolresta Padang bersama Kasat Narkoba, Kasat Intel, dan tentunya influencer terkenal Mr. Babang David Wewe. Pada prinsipnya, pesan yang pertama, kita para remaja, termasuk ada orang tua di dalamnya, harus meningkatkan iman dan takwa. Itu yang saya sampaikan di depan tadi. Diawali dari bangun tidur, melaksanakan ibadah, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian selanjutnya hormati orang tua, hormati guru, hormati orang yang lebih tua atau dituakan, karena pastinya mereka lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan dan mereka pastinya sudah mendapatkan bekal-bekal bagaimana sih kita harus berperilaku yang baik. Kemudian kepada anak-anak remaja selanjutnya, itu tadi yang saya bilang, memilah dan memilih. Jadi pilih dan pilihlah teman, sahabat untuk berbagi, bercerita, karena belum tentu semua teman itu sahabat, dan belum tentu seluruh sahabat itu adalah teman.
Mungkin itu pesan dari kami dan besar harapan kami kepada generasi penerus bangsa terutama yang ada di Kota Padang. Jadilah pelopor-pelopor remaja-remaja yang baik untuk hal-hal yang positif yang akan membanggakan orang tua, guru, teman, dan sahabat. Terima kasih buat Bapak yang telah meluangkan waktunya buat kami wawancara. Semoga bermanfaat bagi kami. Ini bisa dibawa untuk dibaca. Kami siswa-siswi Semansa Padang untuk melakukan tawuran narkoba dan miras. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.